Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu sekalipun di udara, tapi insya Allah tetap semoga ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Sebelumnya mari kita baca Ummul Quran. Semoga pertemuan pada kali pertama untuk pelajaran aswaja ini bisa membawa manfaat dan maslahah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semuanya, pelajaran aswaja untuk kelas 5 sebagaimana yang insyaallah anak-anak sudah memiliki semuanya. Untuk itu tolong supaya dibuka pelajaran pertama, yaitu halaman 23 ya, halaman 3. Pelajaran aswaja atau istilah lain ke-NO-an ini adalah pelajaran yang membicarakan tentang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah ajaran yang mayoritas diikuti oleh kaum muslimin muslimat, terutama di Indonesia, terutama yaitu di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi NU. Ini organisasi keislaman yang terbesar, terbanyak anggotanya seluruh dunia. Nah, dengan perkembangan organisasi NU dari periode ke periode ini semakin besar. Saat ini ada pengurus NU ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia saja ya. Di luar negeri ini juga ada, di setiap negara itu ada, namanya PCI, pengurus cabang istimewa, yang barusan ada muktamar NU sedunia. Ini dilaksanakan setiap tahun di Arab Saudi, itu bersamaan dengan menjelang pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana pada tahun 2017 dulu, ini juga ketika saya melaksanakan ibadah haji, ketepatan tempatnya muktamar NU sedunia ini bertempat di sebelah hotel yang saya tempati, yaitu di Mahbas Jin, sehingga saya juga sempat mengikuti ya, cukup jalan kaki, tidak jauh dari maktab, saya mengikutinya. Nah, ini ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di sana disebut Sunni. Mari kita buka pada halaman 2 dan 3. Judulnya bab 1, nilai dasar Nahdlatul Ulama ya. A. Nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU ini didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, yaitu organisasi diniyah keagamaan, ijtimaiyah kemasyarakatan ya, untuk menjadi wadah perjuangan para ulama dan para pengikutnya. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah yang menganut salah satu pada madhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. NU didirikan atas kesadaran terhadap perlunya bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan persatuan dan saling membantu. NU adalah jam'iyah diniyah berfaham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhaluan salah satu madhab 4 yang kami sebutkan tadi di atas. NU adalah gerakan keagamaan ikut membangun iman, membangun insan dan masyarakat yang bertakwa, berakhlak, yang cerdas, terampil, adil, tentram, dan sejahtera. Ikhtiar atau usaha dan faham dari faham keagamaan NU ini membentuk kepribadian khas NU yang kemudian disebut Khittah NU. Bagi ulama Nahdlatul Ulama, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kewajiban, karena hal ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu hendaklah kau ambil, kau ikuti, dan apa saja yang Rasulullah melarangmu hendaklah kau hindari, kau jauhi, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah ini sangat keras hukumannya. Ini dari ayat Al-Quran, dasar-dasar kita harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sedangkan mengikuti sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Khulafaur Rasyidin, ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi. Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin," yang artinya haruslah kamu semuanya berpegang teguh pada sunnahku, pada apa yang saya lakukan, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Nahdlatul Ulama ini memperjuangkan ajaran faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bagaimana tadi kami sampaikan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kalimah. Yang pertama ahlu, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Ahlu itu artinya keluarga, artinya golongan, artinya suatu kelompok, organisasi. As-sunnah artinya yaitu kelompok yang mengikuti sunnah Rasul, yang mengikuti tindak lampah Rasul. Al-jamaah yang ketiga, al-jamaah yaitu keluarga atau kelompok yang mengikuti pada jamaah sahabat, pada kelompok para sahabat. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu semuanya mengikuti pada sunnah Rasul dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah untuk mengikuti juga di selain sunnahnya Rasulullah juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Ada memang suatu kelompok ini yang hanya mengikuti pada ajaran Nabi saja, tidak mau mengikuti pada ajaran
ajaran dari sahabat. Ya, suatu contoh ada taraweh. Taraweh itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat itu beda. Kalau Rasulullah ini melakukan sholat lel, namanya bukan taraweh tapi sholat lel. Ini setiap malam sebanyak 8 rakaat. Dilanjutkan dengan witir 3 rakaat, berarti jumlahnya 11. Tidak ada istilah taraweh. Tapi setelah zamannya Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, ini dimusyawarahkan. Karena perintah dari Rasulullah yaitu dimusyawarahkan segala sesuatu, ini dimusyawarahkan dengan sesama sahabat yang tua-tua. Akhirnya disepakati bahwa ini dilakukan sholat taraweh. Berapa jumlahnya? Karena sholat tarawih itu ada yang jumlahnya ada 20, ada yang jumlahnya 32, ada yang jumlahnya 36 dan sebagainya. Karena di bulan Ramadan ini kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah. Selain berpuasa, kemudian sholat taraweh, tadarus dan lain sebagainya. Maka ketika dimusyawarahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ini diputuskan yaitu sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Itu baru namanya taraweh. Kalau zaman Rasulullah belum taraweh, namanya sholat lel. Ini tidak hanya di bulan Ramadan tapi setiap malam. Setiap malam sholat lail dilakukan oleh Rasulullah dan namanya taraweh, ya ini 20 rakaat ditambah dengan biasanya witir 3 rakaat. Itu masih boleh lagi ditambah, umpamanya ingin lebih banyak lagi boleh, sebagaimana pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman tabi'in ini juga begitu, sholat taraweh tidak hanya 20 rakaat tapi tambah banyak lagi 36 rakaat. Maka kesimpulannya lebih banyak ibadah, amalan ibadah itu lebih banyak, maka akan lebih baik dan lebih banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini Khulafaur Rasyidin. Kemudian tentang khutbah Jum'ah 2 kali, azannya 2 kali. Kemudian ada pembacaan sholawat, ya sholawat tiba, sholawat berzanji, sholawat tibil kulub dan lain sebagainya. Ini adalah anjuran dari Kanjeng Nabi. Ada yang nggak mau sholawatan, ini nggak mau. Lah lapo? Kenapa? Wong Nabi ini sudah baik kok minta didoakan. Ada yang beranggapan begitu. Tapi hakikatnya kita membaca sholawat kepada Nabi ini ibaratnya Nabi ini adalah kolam yang sudah penuh dengan air. Maka ketika diisi dengan air, maka airnya ini akan menjadi tumpah, dan tumpahnya ini mengenai kepada orang yang nimbo, orang yang membaca sholawat, orang yang mengisi itu tadi. Begitu juga Rasulullah ini hakikatnya sebetulnya ini juga sudah baik, sudah jelas surga, tidak perlu minta didoakan. Tapi yang butuh adalah kita, sehingga kita membaca sholawat tibaiyah setiap malam Jum'ah atau malam Ahad atau malam yang lainnya. Ini tibaiyah atau baca sholawat bersama-sama. Ada sholawat Al-Barzanji, JPS, 1000 rebana dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selain tadi ajaran Nabi yang satu, kemudian ajaran Khulafaur Rasyidin yang ada 4, dan juga mazhab yang ada 4. Makanya pada gambar lambang NU ini bisa dilihat pada halaman buku Aswaja, kitab Aswaja. Ini ada lambang Nahdlatul Ulama. Ini tidak sekedar gambar, tapi ini adalah hasil istikharah dari para ulama, dari Kiai Haji Ridwan Abdullah, dari Kiai Mas Alawi dan lain sebagainya. Ada arti di balik itu. Seperti ini ada lambang NU, ini adalah bumi, yaitu bumi yang bulat. Ini karena ini di
bumi, terutama di Indonesia itu ada dot yang melintas kepada bumi itu. Dot ini garis khatulistiwa yang tempatnya di Indonesia, di Kalimantan ini. Kemudian ada bintang yang ada 9 melingkari bola dunia. Melingkari bola dunia ini yang paling atas bintangnya paling besar. Ini melambangkan adalah kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 4 di bawahnya bintang yang besar. Ini melambangkan kepemimpinan atau ajarannya para Khulafaur Rasyidin. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Biasanya ini dibuat pujian di musola di masjid. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, panutan kula Kanjeng Nabi, Gusti Allah kang Maha Suci, La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Aminah. Ini Khulafaur Rasyidin, 4 bintang 4 yang ada di bawahnya bintang yang paling besar, di atasnya tulisan Arab. Kemudian ada lagi 4 di bawahnya tulisan Arab. Ini ada 4. Ini melambangkan 4 madhab yang diikuti oleh warga NU. Tadi sudah disebutkan 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Ini 4 madhab. Jadi ada artinya. Atau kalau secara global 9 bintang, jumlah kesemuanya ada 9 bintang. Ini adalah melambangkan Wali Songo. Wali Songo ini adalah para ulama, para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Ya, Wali Songo. Jadi biasanya kita ada ziarah ke makam Wali Songo. Wali Songo ini jumlahnya kalau di Jawa Timur ini paling banyak, Wali Limo. Ada 5. Kemudian yang di Jawa Tengah ini ada 3, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijogo. Kemudian yang di Jawa Barat ini ada 1, yaitu Sunan Gunung Jati. Yang 5 ini di Jawa Timur. Ini kemungkinan anak-anak ini sudah banyak yang sudah pernah ikut ziarah ke Wali Limo. Nah, termasuk ziarah ini termasuk juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalia orang-orang NU. Karena apa? Karena ada ya suatu kelompok yang tidak mau berziarah, bahkan ziarah ini dianggapnya musyrik. Ini bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang Muhammadiyah, orang HTI, orang Salafi, orang LDII, ya, ini tidak punya ajaran apa, malah melarang kita ziarah kubur, kita tibaan, kita tahlilan, malah dilarangnya. Lah ini padahal itu ajaran yang ada dasarnya. Jadi para ulama, para kiai ini mempunyai kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini tidak ngawur, tapi ada dasarnya. Nah, ini ada 9 bintang 9. Kemudian bola dunia dilingkari oleh tampar. Ya, tamparnya ini kalau dihitung ini ada 99 biji. Ini kalau dihitung gambarnya itu memang dibuat begitu. 99 ini adalah lambang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Ini jumlahnya ada 99. Ya. Di samping itu bahwa angka 9 ini adalah angka keramat,
angka yang mulia, angka yang paling tinggi. Kenapa? Angka 9 ini kalau dikalikan berapa saja, kalau dijumlahkan pasti nanti akhirnya kembali menjadi 9. 9 kali 2 18. 18 itu 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 kali 5 45. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 kali 9 81. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 kali 1 juta 9 juta. 9 juta itu 9 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Nah kembali apa, kali-kali itu tambah tetap saja 9, akhirnya 9. Nah ini angka utama. Nah kemudian ada lambang NO, ini ada angka 8, itu diikatnya, tamparnya ini di bawah, ini diikatkan, ditaleni. Cuma nek naleni ini tidak rapat, longgar, sehingga mudah dilukar, dilepas. Artinya gimana? Ini ajaran NU itu tidak kaku, karena ada podo-podo Islami ada yang kaku. Nek ziarah iki musyrik, tahlilan itu bid'ah. Nah kaku, nek bid'ah mlebu neraka. Nah itu kaku. Ini terlalu, tapi NU itu lunak, mengikuti pada masyarakat. Ya, semakin banyak sekarang ini orang-orang ziarah, orang bertahlil, bersolawat, ini semakin banyak bermasyarakat. Kemudian tampar ini ada 2 di bawah sendiri, itu ada 2 yang nampak itu ujungnya. Nah ini bahwa manusia ini tidak terlepas dari 2 habel, 2 tampar, 2 hubungan. Ya, duribat alaihimudillati aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu setiap manusia ini pasti mempunyai 2 jalur. Yang pertama jalur kepada Allah, hablum minallah, tujuan atau hablun, jalur kepada Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Makanya ketika di bulan Syawal ini biasanya dijelaskan bahwa ada pelaksanaan halal bihalal. Ini yang dibelanjakan adalah NU, yang pertama kali menyelenggarakan adalah orang NU. Karena apa? Halal bihalal dilaksanakan pada bulan Syawal, ketepatan yaitu umat Islam ini barusan melakukan puasa selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini kita melakukan puasa, sholat taraweh, tadarus, iktikaf, bersedekah, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka semua dosa-dosa ini kalau dilakukan semuanya, dosa-dosa bagi orang tersebut ini dihapus oleh Allah, bersih. Nah ini dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, yang hakullah, ya hakullah. Adapun hak adami, ya hak adami, hak kepada sesama manusia, apa ya, seperti kita tukaran, ada orang ngerasani, menfitnah, ya, menyakitkan hati orang lain. Ini hubungan dengan sesama manusia ini tidak cukup dengan amalan-amalan seperti puasa, sholat taraweh, dan lain sebagainya. Lah gimana? Harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka pada bulan Syawal ini kesempatan setelah membersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, dilanjutkan yaitu membersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu biasanya dilaksanakan riayan, datang ke rumah-rumah tetangga, kepada gurunya, kepada keluarga famili, pade, bude, pakle, bule, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah ini biasa dilakukan setiap tahun, kecuali Syawal kemarin. Gimana? Untuk Syawal kemarin karena situasi COVID-19.
yaitu Mbak Corona. Mbak Corona yang sampai sekarang ini masih belum pulang, masih menunggu di mana-mana, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Corona COVID-19 ini menjadi ujian dan musibah bagi kita semuanya. Lah bagi kita gimana? Tentang itu musibah ini tetap kita ini harus ikhtiar, harus berusaha lahir maupun batin. Usaha lahir antara lain itu sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, oleh bapak-bapak guru, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh pengurus NU, itu cuci tangan dengan sabun, dimana sekarang di setiap sekolahan, masjid, musola, rumah ini dianjurkan ada persiapan cuci tangan dengan sabun. Kemudian pakai masker. Nah ini dibiasakan pakai masker, ya, masker dipakai ya, dengan begini, hidung termasuk hidungnya. Tapi kalau saya sekarang pakai masker, maskernya akan menghalangi suara, makanya ini saya lepaskan. Ini bagi anak-anak ini diusahakan itu pakai masker. Dan juga jaga jarak, jaga jarak. Kalau sholat jamaah ya gitu jaga jarak. Kemudian di sekolahan ya gitu jaga jarak. Bahkan kalau sekarang sebagian besar sekolahan-sekolahan ini dilaksanakan dengan cara daring, online, dari jarak jauh. Ini jangan sampai disalahgunakan karena tidak berangkat ke sekolah, kemudian di rumah main-main saja. Di rumah tidak mau aktif mengikuti pelajaran. Ini jangan sampai terjadi. Ini situasi yang menuntut seperti ini tidak bisa kita hindarkan. Maka kesempatan ini tetap harus ya anak-anak untuk menjalankannya. Itu belajar dari rumah. Syukur itu dicatat, hasilnya dicatat, ditulis, kemudian dihafalkan, ya, catat di buku khusus ya masing-masing pelajaran. Ini ikhtiar lahir, usaha lahir kita. Di samping usaha lahir juga harus kita ini usaha batin. Usaha batin gimana? Kita selalu berdoa, minta kepada Allah, istighfar, ya, pada Allah, baik itu secara bersama-sama maupun secara dengan bersama keluarga atau sendiri. Ini banyak-banyak berdoa, ya. Antara lain biasanya ketika dibuat pujian di masjid dan musola, yaitu pujian li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Lagunya macam-macam, antara lain lagu itu. Juga sholawat tibbil qulub, ya, sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah ini dihafalkan ya, sholawat tibbil qulub, kemudian pujian-pujian li khamsatun udfi biha. Usahakan anak-anak ini hafal. Nah ini nanti ditulis ya, dihafalkan. Usahakan bisa ikut-ikut pujian di masjid atau musola terdekat, ya, pujian. Lah enggak pegang mic misalnya, sekalipun tidak pegang mic, yang pegang mic ini biasanya buanter, yang lain dulinan. Jangan begitu.
Tapi gimana? Itu sekalipun tidak pegang mic tetap menyuarakan sholawat tibil kulub atau li khamsatun atau pujian-pujian yang lain. Diharapkan bagi siswa-siswi MI Bahrul Ulum ini sebagai kader penerus perjuangan Nahdlatul Ulama jangan sampai tertinggal, itu berakhlak yang baik dan juga mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran amaliyah Nahdlatul Ulama, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nah, itu pertemuan awal pada kesempatan ini. Saya ulangi lagi bahwa pelajaran ke-NO-an atau aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tadi pengertian, yaitu aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu kelompok, satu golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta mengikuti salah satu madhab yang ada 4, di mana ini kuat dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat di atas tadi dan juga hadis Nabi yang kami sebutkan tadi. Ya, semoga kita bisa mengikuti, kita bisa istiqomah di dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga pertemuan yang pertama ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Insya Allah lain kali akan bertemu kembali. Maka kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.